Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Ini adalah hewan kurban yang akan disembelih, titipan dari Muhsinin Mushola Al-Ghafar. Total yang disembelih ada 20 ekor. Alhamdulillah, sehat-sehat. Nah, ini domba-domba yang akan disembelih titipan Muhsinin Mushola Al-Ghafar. Ini kami kondisikan tertutup agar tidak melihat kambing lain yang akan disembelih. Jadi ini nanti kambingnya semua disembelih dulu, baru nanti bareng-bareng untuk mengkulitinya, biar enggak saling lihat. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang benar dalam ketakwaan dan keimanannya. Ahibati fillah, 15 abad yang lalu ada sebuah peristiwa yang akan senantiasa dikenang oleh sejarah. Sebuah peristiwa yang pantas untuk dicatat dengan tinta emas di atas lembaran-lembaran perak. Sejarah para sahabat Nabi yang Allah memilih mereka untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita mengorbankan kambing kita, kalau hari ini kita mengorbankan sapi kita, mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk Allah Azza wa Jalla. Buat mereka, dunia dan isinya ini tidak lebih indah dari 2 rakaat sebelum subuh. Buat mereka, mereka yakin bahwa semua yang ada di muka bumi ini, yang besar, yang kecil, yang indah, gemerlapan, semuanya bakal menjadi debu yang berterbangan. Tapi banyak dari kita yang tidak membaca sejarah. Dari pagi, siang, dan sore kita sibuk membaca WhatsApp dan berita yang terkadang tidak menambah keimanan dan ketakwaan. Ahibati fillah, ada seorang sahabatnya bernama Khubayb ibn Adi.
Ini cerita diriwayatkan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi, salah seorang yang pada waktu menyaksikan peristiwa ini dia masih musyrik, dia masih kafir. Dia bercerita bahwa dia bersama tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy meninggalkan tanah haram Mekah untuk menuju ke tanah halal, menuju ke Tan'im. Untuk apa? Untuk membantai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, untuk membunuh Khubayb bin Adi yang tertangkap oleh orang-orang musyrikin karena pengkhianatan mereka. Ketika dibawa Khubayb bin Adi menuju ke tanah halal, karena bagaimanapun tidak mungkin mereka membunuh di tanah haram, dibawa hendak disalib. Ketika dipersiapkan untuk dibunuh, Khubayb mengatakan, "Idzanu li bis-shalah." Izinkan aku untuk sholat. Iya, dia ingin menjadikan perjumpaan dia yang terakhir dengan dunia ini dan perpisahannya adalah sholat. Salat Khubayb bin Adi. Kata Sa'id bin Amir, aku tidak pernah melihat sebuah ibadah yang lebih indah dari apa yang dilakukan oleh Khubayb bin Adi. Setelah salat, Khubayb mengatakan kepada orang-orang musyrikin, andai kata aku tidak takut kalian mengira aku takut mati, lastaksartu minha, aku akan banyakin salatku, aku akan perpanjang sholatku. Jangan dipikir aku takut dengan kematian ini. Akhirnya yang membunuh Khubayb bukan satu orang, ditebas dengan pedang, ditusuk dengan panah, kemudian dia diangkat untuk disalib. Ketika tubuhnya penuh dengan luka, penuh dengan tebasan pedang dan tusukan tombak, dia ditanya oleh orang-orang musyrikin. Apa kata mereka? Ya Khubayb, atuhibbu an takuna 'inda ahlika wa Muhammad fi makanika? Khubayb, mau enggak engkau sekarang di rumahmu ya? Atau maukah engkau sekarang di tempatmu ini digantikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Khubayb? Ma waditu anni fi ahli. Aku nggak ingin aku berada di keluargaku. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yushaku bi syauka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Idul Adha sebentar lagi, mana yang lebih afdal, berkurban sapi atau kambing? Bolehkah berkurban sapi tapi patungan misal 7 orang membeli 1 sapi? Apakah jika mampu namun tidak berkurban berdosa? Bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapat pahala berkurban? Ini sebenarnya 5 pertanyaan tapi dirapat-rapatin. Tapi nggak apa-apalah. Ini mungkin karena saya sudah biasa tegur ya. Jangan terlalu banyak gitu. Baik, afdalnya kambing. Afdalnya kambing dan domba. Karena Nabi SAW berkurban dengan kambing dan domba. Harus itu. Kita di Indonesia lebih suka sapi. Sapi boleh, karena selama dari kecil lebih banyak makan daging sapi. Padahal sebenarnya di sini bukan masalah kita suka atau tidak suka dagingnya, masalahnya perintah atau bukan perintah, gitu kan? Afdal atau mufaddal, lebih baik atau yang baik, kan gitu. Sapi kalau kita beli misalnya 20 juta bisa dapat 20 kilo, misalnya 30 kilo misalnya. Kambing dapatnya cuma 15 kilo misalnya, lebih sedikit, tapi tetap kambing lebih afdal. Lebih afdal, saya lebih besar pahalanya, karena Nabi SAW menyembelih pada saat itu domba.
domba dan sejenis dengan kambing. Bahkan beliau menyembelih lebih dari 1 ekor, yaitu 65 ekor, gitu kan? Untuk diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih afdal. Jadi kita harus bisa menerima ini. Masalah antum nanti pengen makan daging sapi, nanti bisa beli di hari-hari biasa, nggak apa-apa. Bukan tidak boleh sapi ya, boleh. Tapi afdaliyah tetap kambing. Artinya lebih besar pahalanya. Untuk apa kita pangkas-pangkas pahala kita? Lebih baik kambing. Dan daging kambing ini sebenarnya dianjurkan memang untuk dimakan. Bukan cuma Idul Adha ya. Kita tahu dalam Islam ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Kan itu. Berarti kalau seorang muslim dan muslimah makan kambing karena tahu Nabi gemar kambing, itu pahala. Yang kedua, kita punya akikah. Mau dia orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, anak laki-laki lahir 2 kambing, anak perempuan 1 kambing, nggak bisa diganti hewan lain. Dan disunnahkan makan sebagian dari dagingnya. Berarti ada anjuran makan kan? Ada anjuran untuk makan daging kambing itu. Ini nggak berlaku pada hewan lain nih. Dan kita punya Idul Adha. Idul Adha ini lebih afdal kita berkurban dengan kambing. Walaupun ada sapi boleh dan boleh juga dengan unta. Bukan tidak boleh ya. Ini termasuk bagian daripada agama kita. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Jadi tetap lebih afdal kambing. Bahkan saya pernah pelajari khusus dalam Sunan Nabi Daud. Waktu itu di tingkat 3 kuliah ya, sempat kami pelajari Sunan Nabi Daud, dan pas babnya bab adhahi, memang bab untuk berkurban. Di situ ada riwayat yang menyebutkan kalau orang menyembelih pun mau lebih afdal lagi domba. Dan domba itu mau lebih besar lagi pahalanya kalau dia berwarna putih dan hitam. Itu ada hadis Bukhari menjelaskan. Karena Nabi SAW menyembelih dengan ciri itu, gitu kan? Dengan ciri itu, maka itu lebih afdal. Kalau ada orang yang takut makan daging kambing karena dianggap kolesterol darah tinggi, apalah itu isu nggak ada, nggak benar semua, nggak benar. Mana faktanya? Coba datangin ke saya. Yang buat masalah itu sebenarnya bumbunya, bukan daging kambingnya. Dan selalu yang bermasalah dengan kambing ini, kalau ada masalah kolesterol, ini bukan di semua umumnya dunia ya, di Asia Tenggara saja nih, yang kita banyak pakai santan, pakai garam ini. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عبده ورسوله